Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Tertulis dalam kitab Lukas 17 ayat 15. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Topik dari ayat emas renungan kita adalah mengucap syukur seharusnya menjadi sikap yang mengalir terus-menerus. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Mengapa Saya?" Kisah inspiratif. Beberapa tahun lalu, seorang remaja acak-acakan dan kurang dapat menyesuaikan diri bernama Tim, bukan nama sebenarnya, menyatakan kepercayaannya kepada Kristus dalam sebuah KKR penginjilan. Beberapa hari kemudian, masih berpenampilan acak-acakan tetapi bermandikan kasih Kristus.
Ia dikirim ke rumah saya supaya saya dapat menolongnya menemukan gereja yang tepat. Itulah awal ia bergereja dengan saya. Walaupun tim memerlukan dan menerima banyak pertolongan kasih dalam pertumbuhan rohani serta dalam santun sosial dasar, ada satu karakter yang tetap tidak berubah kasihnya kepada juru selamat yang belum terjinakkan. Setelah kebaktian minggu, tim bergegas menghampiri saya. Ia tampak kebingungan. Ia berseru, "Mengapa saya?" Saya terus bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Kenapa saya? Oh, tidak, pikir saya, ia menjadi salah satu orang Kristiani yang suka mengeluh. Tetapi lalu dengan tangan terentang, ia meneruskan, dari semua orang di dunia yang lebih hebat dan lebih pintar dari saya, mengapa Allah memilih saya? Lalu ia bertepuk tangan dengan sukacita. Selama bertahun-tahun saya mendengar banyak orang Kristiani, termasuk saya, bertanya, mengapa saya ketika menghadapi masa sulit? Tetapi tim adalah orang pertama bagi saya yang mengajukan pertanyaan itu berkaitan dengan berkat Allah. Banyak orang yang juga bertobat pada waktu yang bersamaan dengan tim. Tetapi saya bertanya-tanya, berapa banyak dari mereka yang dengan rendah hati bertanya, mengapa saya? Semoga kita pun sering mempertanyakannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. 10 penderita kusta telah disembuhkan. Namun hanya satu orang yang kembali untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa orang yang telah kembali ini adalah orang asing yang dihina. Kita seringkali kehilangan berkat Tuhan karena terkadang berkat itu datang melalui orang-orang yang tidak kita setujui. Saya pernah diminta untuk bekerja di Komite Pengarah Perang Salib yang diadakan oleh Billy Graham Evangelistic Association. Grady Wilson, seorang penginjil yang akan berkhotbah. Saya telah diselamatkan dan dipelihara dalam Kristus selama pembaruan karismatik yang terjadi di gereja bagian akhir pada abad terakhir. Salah satu pusat utama dari iman kita adalah kepercayaan terhadap baptisan Roh Kudus. Salah satu teman saya yang menghadiri gereja saya mengetahui keterlibatan saya dalam perang salib ini dan dia berkata kepada saya tidak akan terlibat dengan mereka. Mereka bahkan tidak percaya terhadap baptisan Roh Kudus. Pada waktu itu saya adalah seorang Kristen baru, dan perkataannya mengguncang saya. Saya mulai panik dan memiliki keraguan tentang keterlibatan saya dalam perang salib. Meskipun saya ragu, apa yang telah dikatakan oleh teman saya tidaklah cocok dengan saya, dan saya terus melakukan peran saya, melayani Tuhan sebagai panitia dari acara ini. Hasilnya, saya memiliki pengalaman yang luar biasa. Berhubungan dengan menjangkau jiwa yang terhilang. Hal itu sama seperti madu daru gunung batu. Orang-orang dari tim Billy Graham telah lupa banyak hal dari apa yang saya ketahui tentang penginjilan. Saya belajar bahwa saya membutuhkan orang-orang yang tidak tahu banyak hal. Persis seperti saya, perbedaan pengetahuan teologi membuat saya merindukan pengalaman yang menakjubkan ini, hari di mana banyak orang yang hidupnya diubahkan. Sungguh menakjubkan, Tuhan memakai orang yang tidak percaya seperti kita. Salah satu teman dari firman Tuhan di atas adalah bahwa Tuhan menggunakan orang-orang yang tidak memadai dan penuh kekurangan. Tentu saja,
pengetahuan teologi gitu itu penting. Tetapi apakah hal tersebut signifikan untuk memecah belah kita? Anda mungkin pernah mendengar tentang pendeta yang berdiskusi dengan Tuhan tentang bekerja di gereja lain. Dia berkata kepada Tuhan, "Saya tidak tahu apakah saya setuju dengan semua yang mereka lakukan." Kemudian Tuhan menjawab, "Aku tidak selalu setuju dengan semua yang kau lakukan, namun aku masih memberkatimu." Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar
bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.